10 kan. Kalau apa Mbak? Sorry maaf. Ada yang apa tadi? Oh, ya. Kita upload dulu nih materinya bentar ya. Kalau temannya sudah datang satu lagi, baru kita mulai. Apa Mbak? Tadi ngomong apa? Ada, ini lagi di-upload. Yang kemarin ya? Oh, oke. Mulai minggu depan saya persiapkan dulu ya, di awal. Ya. Oke, kita tunggu temannya 5 menit lagi. Kalau tidak, kita belajar berdua. Semalam yang hadir ada berapa? 6 ya? 5 ya? Mbak buat catatannya ya. Modulnya Mbak Dian udah ada, Mbak Napiatun udah ada nggak? Udah. Oh. Oh. Iya. Ini Diane siapa ini? Desta ya? Desti ya? Diane. Oh, tadi kan komen kan? Iya, walaupun modulnya belum nyampe ya masuk aja belajarnya kan. Ada PPT-nya. Benar. Iya. Ini kita tunggu satu lagi ya. Kalau tidak ada sampai jam 10 lewat berapa? 10 baru kita mulai. Hmm, iya. Halo? Oke, masih bisa dengar suara saya nggak? Masih ya. Ini Mbak Diannya sudah komen sih sebenarnya.
Halo Mbak Dian. Mbak Diannya belum ada ya? Dulu Translation 2 yang ngajarin siapa? Oh, Mister Daniel. Kan ini kita Translation 3. Ini Translation 3. 1 2. Iya. Oh, iya, Hisar Maulid Desi ya, Desi. Hmm, waduh, ini di mana nih temannya? Hmm, Mbak Yeninya lagi di Indonesia ya? Oh, hmm. Itu tadi Mbak Mbak Dian ngomentarin apa? Kalau boleh tahu. Yang barusan nih. Ada nggak? Oh, oke, kita kita tunggu 3 menit lagi. Kalau nggak ada kita belajar aja ya. Hmm. Oh, ya udah nanti dikabarin aja kalau gitu. Hmm. Iya, betul betul betul. Hmm. Ya udah Mbak 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 Napinya, sabar ya nunggunya ya sebentar lagi ya. Sekalian aja dibuka bukunya modul 1 yang halaman 1 halaman pertama, yang environment. Kal iya. Environment itu apa kalau boleh tahu? Lingkungan. Oke. Terus environment. Yang termasuk yang termasuk ke dalam environment apa aja? Kalau boleh tahu. Bagaimana? Hmm, apa lagi? Taman, taman apa nih? Taman bunga.
Apa? Terus, iya udara. Kalau udara bahasa Inggrisnya apa? Air, ya kan? Nah, air. Ya, coba saya buat dulu ini ya. Saya buat kasih clue-nya dulu. Oke, halo Mbak Umi. Selamat datang. Assalamualaikum. Oke, good evening. Welcome to our class. So, kita mulai ya. We should start our class now. But for the first, we have to understand about the meaning of translations. Okay? Have you learned about translation, right? Sudah belajar translation kan? Okay. At the first time of your study, you learn about English for translation and then translation 1, 2, and 3. Okay, so I believe semuanya di sini pasti sudah punya dasar ya. Okay. Halo. Okay. Katanya di sini translation is the replacement. Saya bisa tahu nggak arti replacement ini apa? Ya, menggantikan. Ya kan? Oke. Yang digantikan apa? Bahasa. Oke. Dari mana digantikan? From where to where? Biasanya, ya. Oke. Biasanya disebut bahasa sumber, yaitu disingkat dengan biasanya apa? BSU ke lupa. Oke, BS bahasa sasaran, BSA. Oke. Sekarang yang kita pelajari fokusnya bahasa sumbernya dari mana? Source language-nya from where? Oke. Yang jelas bukan bahasa Mandarin kan? So berarti we translate the text from English into yes, and the second from okay, Indonesian to English. Bisa kita pulang? Mengerti? Oke, selamat datang Mbak Dian. Oke, kita lihat di sini kata cat for translation is the replacement of textual material. Ini yang diganti ya. In one language by equivalent textual material in other language. Ini secara sederhana. Equivalent artinya apa? What does it mean? Saya kasih tahu bahasa Indonesianya ya. Kalian mengatakan dalam bahasa Inggris. Equivalent artinya sama. Oke, sama dalam bahasa Inggrisnya apa? Same. Lagi. Ayo. Same-same. Sama. Terus? Seimbang. Bahasa Inggrisnya apa seimbang? Oke. We keep balance and then? Hmm?
Similar. Putih. Pernah dengar ini nggak? Oke. Arti similar ini apa? Iya, sama. Pertanyaannya, apakah dari BSU ke BSA harus 100% sama? Tidak. Mengapa? Why? Why it cannot be same? Karena ada dia bahasa yang tidak bisa ditranslate equivalent, benar-benar equivalent dengan bahasa sasarannya. Oke. Contohnya, masuk angin. Masuk angin coba translate ke bahasa Inggris apa? Entry wind. Entry wind. Masuk angin apa? Saya masuk angin. Akhirnya saya sakit. I am entry wind. Finally, bisa nggak gitu? Nggak bisa. Itulah alasannya, karena tidak semua kata dari BSU ke BSA bisa ditranslate secara 100%. Tapi dengan contohnya, ketika kita katakan masuk angin, bisa kita buat apa? Catatan ataupun footnote, catatan kaki. Pernah lihat catatan kaki nggak? Pernah? Ya gimana itu catatan kaki? Gimana? Di bawah. Terus ada angkanya gini kan? Angka 1, terus penjelasannya seperti ini kan? Ya enggak? Iya. Oke, artinya juga penerjemahan adalah penggantian materi tekstual dalam suatu bahasa dengan materi tekstual yang sepadan. Sepadan artinya itu tadi artinya ekuivalen. Oke, kita di sini belajarnya code switching. Saya mau tahu artinya, ada bawa kamus kan? Code switching. Oke, saya tuliskan. Oke. Cari kamusnya, artinya apa? Sorry. Ini. Code switching. Yang lain? Pengalihan kode. Oke, yang lain ada nggak? Pengalihan, benar sebenarnya. Artinya pengalihan, artinya kita di sini belajar bilingual, ya kan? Pengalihan. Bi itu artinya berapa? 2. Oke. Berarti yang kita bahas di sini 2. Berarti kita bisa belajar dari mana? Dari bahasa apa tadi? Oke, Inggris ke Indonesia atau sebaliknya. Inilah yang dikatakan code switching. Oke. Ketika saya berbicara bahasa Indonesia, saya tanyakan artinya dalam bahasa Inggris, atau ketika saya berbicara bahasa Inggris, saya tanyakan dalam bahasa Indonesia, itu sudah juga termasuk bagian dari translation yang code switching. Oke. Kita lihat dulu pengertian dari Nida and Taber. Translation consists of, bisa bantu saya baca ini nggak, Mbak Dian? Translating, iya, yang ini. Oke. Ada yang nggak tahu nggak artinya di sini? Ada yang nggak tahu artinya? Kata ini.
dari semua ini? Ada yang nggak dimengerti? Konsis, ya, kon 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 kon, oke, iya konsis itu artinya apa? Terdiri terdiri dari, enggak enggak, harus dipisah, iya, dipisah. Terdiri, maaf, ini tadi terdiri dari, oke, bisa ya. Yang mana tadi nih? Message, tahu arti message kan? Apa ini? Pesan. Artinya pesan yang disampaikan dari BSU, dari source, sumber, ke sasaran, nyampe dia. Bisa? Bisa. Oke. Artinya penerjemahan adalah upaya untuk menghasilkan kembali dalam bahasa sasaran padanan alami katanya. Walaupun semuanya tidak bisa dialamikan, ya kan? Karena tadi kita bilang tidak boleh 100% ditranslate. Karena ada juga kata yang tidak boleh ditranslate equivalent. Oke. Oke, saya kira jelas ya. Kita lihat yang ketiga pengertiannya. Translation is a process of finding a TL equivalent for SL utterance. TL ini apa? Iya, target language. Kalau SL, source language. Oke. Saya mau tanya dulu artinya ini apa sih? Utterance. Buka kamusnya. Artinya ini apa? Kamusnya dibawa kan? Atau pakai ungkapan? Ungkapannya? Ucapan. Di sini ada nggak ucapan? Di teks bahasa Indonesianya? Oke. Dapat kan? Oke. Artinya translation itu atau terjemahan itu adalah proses dalam menemukan. Kalau biasanya kalau of ini ditambah dengan kata kerja keberapa? Kelima ya. Ada nggak kata kerja kelima? Nggak ada. Kata kerja sampai keberapa yang ada? 3. Oke. Kata kerja keberapa yang kita buat? Of tambah verb one ditambah dengan ing. Ini biasanya. Makanya buat satu kata, satu per orang. Tadi yang kita tanyakan, yang kita buat of finding. Terus kalian ayo, of apa lagi? Of finding, terus buat satu. Iya. Satu kata buat. Ayo. Di chat box dibuat. Ngomongkan juga boleh. Of teacher, of kan yang kita cari kan sekarang preposition ini kan, kata depan. Bisa. Karena verb one dari reporting adalah report. Asalkan dia kata kerja, apalagi? Of
Nah, apa lagi? Prepare. Prepare nggak bisa, karena itu kan nggak kata kerja, nggak kata kerja. Oh, prepare, kirain refer. Oke, I'm sorry, my human error. I'm sorry. Maafkanlah diriku ya. Ya, human error of preparing. Biasanya of dan in, apa tadi saya katakan? Of dan in. Biasanya ini ditambah dengan verb one plus ing. Contohnya in teaching, in finding, of finding, gitu dia. Oke? Mengerti nggak? Ya, in teaching bisa. Tapi kalau to teaching bisa nggak? To teaching bisa nggak? To teaching pukei ya, nggak bisa. To teaching nggak bisa. Karena ini disalahkan, nggak boleh. Yang benar apa? To teach. Nah. Oke? Oke, kita lanjut. Ahli Bahasa Indonesia Profesor Dr. Anton M. Mulyono menyatakan usaha penerjemahan itu pada hakikatnya mengandung makna mereproduksi. Nah, mereproduksi amanat. Amanat, what does it mean in English? We talked about it before. Amanat yaitu M. The first word is M. The second is A. Sorry. No. M, enggak, ini bahasa Inggrisnya. M, E, A, maaf. Amanat. Message. Nah, message ini kan sama dengan amanat atau pesan. Intinya dari bahasa BSA, apa tadi BSA? Bahasa asal ke BSU, teks asal ke teks apa sih? Iya, maaf. BSU ke BSA. Sumber ke sasaran. Apa yang disampaikan dari sumber ke sasaran? Yang disampaikan tadi apa? Pesan. Pesan itulah berupa kalimat ataupun teks. Bisa ya? Oke, kalau BSU, bahasa sumber, tadi apa arti bahasa Inggrisnya? SL. Source. Oke, kalau BSU apa? Target language. Oke. Artinya di sini penyampaiannya pesannya harus sampai yang disampaikan gitu. Pesannya harus disampaikan dengan jelas. Oke. Saya kira jelas ya. Oke, katanya disampaikan dengan padanan yang paling wajar atau paling dekat. Paling dekat. Contohnya, ada dia bahasa Inggris yang tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
tapi kita cari yang paling dekatnya. Gitu ya. Nanti kita buat contohnya ya. Oke. The way of translating text. You cannot translate word by word. Benar atau benar? Oke, contohnya. Masuk anginnya. Apa tadi itu? Enter the wind. Nggak boleh kan? Terus, contohnya lagi seperti ini. Kita lihat contohnya dulu. Lari-lari. Bisa nggak lari-lari jadi run-run? I run yesterday. Bisa? Nggak bisa. Apa itu tidak apa-apa? No what? Oke. Berarti kita cari yang paling dekat meaningnya. Ini kan yang paling dekat meaningnya tadi. Tidak apa-apa berarti no no problem. Oke. Oke, ini baca dulu ini Mbak Tri yang nomor 2 meaning. Ayo. Oke. What does it mean convey? This one. Apa ini? Iya, disampaikan atau menyampaikan. Tergantung kalimatnya. Tapi biasanya kalau misalnya dia sudah ada D di sini, biasanya itu kalimat pasif. Iya. Oke, artinya disampaikan. Terus nomor 3 Mbak Napi yang ini meaning. Oke. Meaning transfer. Artinya apa? Ada yang bisa nggak kira-kira mentranslate ini? Restrict itu strict. Arti strict itu apa? Tidak dibatasi oleh Oke. Contohnya kita kalau misalnya kita mentranslate dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, bukan harus grammar bahasa Inggrisnya memang harus kita ikuti, bukan harus 100%, tergantung pesan yang ingin kita sampaikan. Benar nggak? Benar. Oke. Yang keempat yang ini you should be aware, Mbak Umi. Maksudnya apa nih? Apa artinya? Kita harus hati-hati kata tata bahasa ini boleh atau gaya bahasa dan iya dan kegunaan grammar atau tata bahasa yang kita gunakan. Oke, contohnya tadi run atau lari-lari itu kan kita harus perhatikan itu nggak boleh sembarangan. Terus you cannot use everyday language. Why? Why?
Karena not formal, and then lagi nggak tahu ya, sama saya juga nggak tahu. Karena tidak baku dan maknanya nanti tidak sampai, pesannya tidak sampai ya. Oke, yang terakhir Mbak Tri Ayu, ini you have to translate yang ini. Artinya apa? Apa bedanya you have to dan you must? You have to juga harus. Enggak, kalau sebaliknya you should. Mana lebih tinggi derajatnya? Sama. Ya, you have to juga harus dilakukan ya. Udah pernah belajar itu nggak? Oke. Cuman lupa ya. Oke. Baiklah. Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke. Kalau must digunakan pada saat ingin menunjukkan sesuatu yang dimaksud benar adanya dan logis. Misalnya kedinginan. Kedinginan berarti you must, kalau kedinginan apa? You must wear your jacket. Kalau you have to berarti sama-sama kuatnya. Tetapi ingat, kalau have to itu, kewajiban itu ada campur tangan dari luar. Kalau have to. Oke? Kalau have to. Oke. Tadi kita masuk kelas jam berapa? Jam berapa? Jam 10. Kalau jam 10 masuk kelas berarti you have to atau you must? You have to. Karena you have to ini ada campur tangan dari luar. Luar apa? Luar diri kita sendiri. Paham nggak? Oke. Siapa yang nanya ini? Siapa yang nanya ini? Oke, Mbak Dian. Mbak Dian lagi lapar nggak? Katakan iya. Saya paksa ini, katakan iya. Oke? Oke, Mbak Dian lagi lapar. Ada nggak disuruh, kalau lapar ada nggak yang nyuruh makan? Sekarang. Enggak. Kalau Mbak Diannya lapar, ada nggak yang nyuruh makan di Taiwan? Nggak ada. Berarti itu dari dalam diri sendiri. Dari dalam diri sendiri. Berarti itu namanya must. You must. Oke? Kalau Mbak Dian kuliahnya jam 10, you have to atau you must? You have to. Karena ada kewajiban dari luar. Dari luarnya siapa? Iya.
dari tutornya, dari UT-nya, dari teman-teman gitu. Bisa kan? Oke, itulah bedanya. Sebenarnya sama-sama mengikat, tetapi kalau you have to dia ada kewajiban dari luar. Mengerti? Nggak sampai di sini? Ada pertanyaannya nggak? Oke. Next, penerjemahan itu pertama-tama harus bertujuan membahasakan kembali isi amanat atau pesan. Saya udah ulang-ulang tadi ini ya. Idealnya terjemahan tidak akan atau sebaliknya jangan dirasakan sebagai terjemahan. Karena kalau dirasakan sebagai terjemahan, dia akan terlihat kaku. Kayak tadi, masuk angin, enter wind, ya kan? Kaku nggak dia kalimatnya? Kaku. Hmm. Terus, kalau thank you itu dipisah atau digabung kalimatnya? Dipisah. Kalau arti thank apa? Terima kasih kan? Kalau you, terima kasih. Terima kasih Anda. Nah, makanya jangan dirasakan sebagai terjemahan, tetapi dia lebih fleksibel. Oke? Bisa? Oke. Oke, selanjutnya. Ada yang baru datang nggak nih? Masih 1, 2, 3, 4 ya. 6 lagi absen. Oke. Selanjutnya, namun untuk mereproduksi amat itu mau tidak mau diperlukan penyesuaian gramatikal dan leksikal. Apa nih leksikal? Ayo, apa leksikal? Makna berdasarkan kamus. Makna kata atau makna kata berdefinisi berdasarkan kamus dia ya. Nah, bisa? Cara sih sudah pernah dipelajari ya. Oke, penyesuaian itu janganlah berakibat timbulnya berbagai struktur yang tidak lazim di dalam bahasa penerima. Nah, tidak lazim artinya tidak cocok nanti meaningnya yang diterjemahkan dari BSU ke BSA-nya. Harus linear. Tetapi maaf, harus linear ataupun sama ekuivalen tadi kan. Tetapi dia jangan kaku, jangan dirasakan sebagai terjemahan. Ini memang harus benar-benar terjemahan ya, nggak boleh seperti itu. Enggak. Oke, kita lihat ini bukunya halaman berapa itu? Source language and target language. Halaman 1.6. Ada yang mau baca nggak? Halo? Ayo silakan. Siapa itu? Bisa baca nggak? Oke, Mbak Dian silakan. Source language-nya. Put, put. Nah,
Oke. Xie. Oke, terima kasih. Lihat di situ di bukunya kata-kata yang digaris bawahi. Mana yang digaris bawahi di sini? Tekanan. Terus hidro. Terus solar. Terus biomas. Halo, angin. Mana angin di sini? Aduh, di manakah anginnya tidak ketemu? Oh, sembunyi dia ya, sembunyi. Maaf ya. Terus geothermal. Oke, katanya di situ apa? Kata-kata yang digaris bawahi menunjukkan adanya makna yang hilang, loss of meaning. Kata tekanan seharusnya adanya seharusnya apa? Adanya iya, adanya tekan. Ini seharusnya adanya tekanan. Tapi sebenarnya tidak masalah, asalkan yang ditranslate itu pesannya jelas. Ini seharusnya. Tetapi dengan menunjukkan tekanan, bisa nggak kalian mengerti ini? Menunjukkan tekanan, ada nggak meaningnya ini? Menunjukkan tekanan. Iya, lebih singkat sebenarnya ya, lebih lebih singkat. Tetapi kalau kita buat menunjukkan adanya tekanan, sebenarnya bisa juga kan ini. Tetapi dia ada lost meaningnya. Nah, terus kita lihat lagi. Pembangkit tenaga air, mana itu pembangkit tenaga air? Pembangkit tenaga air. Kok nggak ada ya di sini ya? Ini bukunya bohong. Ada nggak? Yang mana? Oh iya, hidro dapat diganti dengan tenaga air. Nah ini dia lost meaningnya ya. Oke, angin seharusnya pembangkit tenaga angin. Oke, itulah sepertinya itu kira-kira ya source language dan target language-nya. Oke, there are English words that have translation version in bahasa Indonesia. For example, there are. Mengapa dia menggunakan there are? Mengapa bukan there is? Karena ya, itu disebut dengan jamak. Kalau jamak bahasa Inggrisnya apa? Iya, plural. Oke, emission. Ini sebenarnya emisi. Polutan. Ratifikasi. Opsi. Portofolio. Oke, saya bahas yang ini dulu. Opsi. Arti opsi itu apa? Opsi adalah pilihan ataupun memilih. Oke. Tapi ini jadi bahasa Indonesia nggak ini? Opsi ini? Ini bahasa Indonesia juga. Tetapi itulah yang namanya yang ke semua ini disebutkan dengan apa? Loan
Apa? Loan, loan word. Iya. Loan atau loan. Loan. Loan itu artinya apa? Iya, kata pinjaman. Dipinjam dari mana dia? Bahasa apa? Bahasa bahasa Inggris. Contohnya, loan word dari bahasa Belanda. Hmm, sebentar, saya lihat dulu ya. Nggak tahu bahasa Belanda. Indonesia pernah nggak dijajah bahasa Belanda? Dijajah Belanda? Pernah nggak? Ah, ntar ya. Saya cari dulu. Dulu kan Indonesia dijajah oleh Belanda. Banyak dia apa? Karya. Kalau bahasa ininya Bas Baskom, tahu nggak Baskom? Baskom Mangko. Bahasa Indonesianya apa? Iya, Baskom. Yang hobi masak pasti tahu Baskom ini apa, ya kan? Oke, Baskom ini kalau bahasa Inggrisnya apa? Bowl. Oke, saya tanya, bowl ini ada nggak kata kata serap, kata pinjaman nggak ini? Loan word nggak ini dari bahasa Inggris? Hmm? No. Baskom itu dipinjam dari bahasa Belanda, yaitu Waskom. Inilah yang dikatakan dengan kata pinjaman yang akhirnya disahkan menjadi bahasa Indonesia. Oke? Terus ada lagi arlo arlogia. Arlogiek dia tulisannya, bahasa Belandanya. Jadi bahasa Indonesia adalah arlogi. Arlogia, arlogia. Nah, ya kira-kira begitulah. Nah, tapi dalam bahasa Belanda itu adalah arlogiek gitu. Sama dengan ini ratification atau ratifikasi. Apa itu pengertian ratifikasi? Pembaharuan boleh, pengesahan. Contohnya berkasnya sudah diratifikasi, berkasnya sudah diperbaharui, undang-undangnya sudah diratifikasi ataupun sudah diperbarui. Inilah yang disebutkan dengan kata pinjaman. Tetapi kan sama kan? Emission, emisi, terus apa lagi? Kata pinjaman banyak ya. Bank itu kan berasal dari bahasa Inggris. Bank menjadi bank. Bank apa kemarin? Yang kita bahas di bahasa Indonesia. Bank apa? Jenis-jenis bank. Hmm. Bank Sandro. Terus bank apa lagi? Arti bank di sini apa? Iya, iya. Oke.
Ini kan sebenarnya bank. Tetapi di Indonesia jadi dibuat seperti ini. Sama kan? Oh my gosh. Nah, ini dia. Sama. Palingan pengucapan yang berbeda. Itulah dia yang disebut dengan kata pinjaman atau disebut loan word. Oke, bahasa Indonesia yang sulit diterjemahkan. Contohnya garing. Apa bahasa Inggrisnya garing? Hmm? Garing. Garing ini artinya apa sih bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia dulu. Dia orangnya garing gitu. Artinya apa? Enggak, dia orangnya garing. Kalau garing itu artinya apa? Apa? Oh, kering. Kalau kering kan berarti bisa diterjemahkan. Hmm, iya, nggak lucu. Terus bisa membosankan, boleh. Terus nggak lucu. Ini kan sulit diterjemahkan. Benar nggak? Gemas atau gemes. Apa bahasa Inggrisnya? Ada yang tahu? Ayo, susah kan? Masuk masuk angin apa bahasa Inggrisnya? Ayo, masuk angin apa tadi? Nggak bisa. Makanya biasanya kalau misalnya dibuat seperti ini, ada teks bla 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 bla. Dia pada akhirnya bengong. Bengong. Bisa nggak kita buat ini dalam teks bahasa Inggris? She finally bengong. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Yang larang siapa? She finally bengong. Tetapi dia di dicetak cetak miring. Terus iya, setelah dicetak miring, dia dijelaskan menggunakan apa tadi saya bilang? Footnote ataupun catatan kaki. Oke, terus bengong refers to refers to bla bla bla. Panjangkanlah kalimatnya. Mungkin bengong refers to someone that feeling bingung. Apa bingung? Nah, bisa upset or something like that, bla 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 gitu dia. Atau kan di start miring. Oke, terus kita buat ini contohnya. TKI, Tenaga Kerja Indonesia. TKI sama dengan Tenaga Kerja Indonesia. Oke, bahasa Inggrisnya apa TKI? Apa? Ayo. Indonesian Migrant Worker. Oke. Kalau migran itu apa artinya? Perpindahan. Ada nggak di sini perpindahan? Di sini nggak ada. Worker. Ada nggak di sini? Worker itu artinya apa? Pekerja.
Oke, ada di sini kerja. Tenaga. Tenaga itu bahasa Inggrisnya apa? Power, ya kan? Power. Ada nggak power di sini? Neo, ya kan? Ah, nggak ada power. Jadi kalau kita terjemahkan tenaga kerja Indonesia adalah power work Indonesia. Bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Jadi itulah yang disebutkan dengan bahasa Indonesia yang sulit diterjemahkan. Berarti kalau kita buat tenaga kerja Indonesia, bisalah kita buat refers to Indonesian migrant workers who works in overseas gitu, yang bekerja di luar negeri. Oke? Okay? Buat catatan kaki ataupun disebutkan dengan footnote. Oke, okay. Bisa nggak? Oke. Okay. Silakan dibaca dulu ini, Mbak Umi. Environmental problems. Ayo. Ayo. Mbak Tri, ayo. Kalau nggak boleh Mbak Trinya Mbak Umi masalah. Sorry. Umi. Environmental problems. Halo. Mbak Umi aja. Nggak ada ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. Make one see. Oke, okay, Mbak yang bisa siapa? Siapa itu? Oke, okay, silakan. Oke, okay, terjemahannya apa? Itu dulu. Oke, oke, lanjutkan. Oke, terima kasih. Oke, kita terjemahkan ya. Listrik, industri listrik ada apa? Pada saat ini, ya apa? Iya, mengalami perubahan. Terus, both keduanya dari generasi baru dan transmisi. Ini tadi apa? Loan word ya. Nah, transmisi teknologi dan shifting. Shift itu kan bisa bentuk. Shift bisa bentuk. Berarti dari inilah tadi dia, kita lost meaning-kan dia boleh. Lost meaning-kan ini. Dan polisi perspektif. Apa polisi perspektif?
perspektif dari apa tadi? Perspektif itu bahasa Indonesianya? Pandangan ya. Nah, tapi bukan berarti kita harus buat juga perspektif di sini kan? Dan dari sudut pandang apa? Sudut pandang apa? Polisi apa? Peraturan. As the industry is a major source of air pollution, apa? Karena industri adalah is a major, adalah sebuah sumber utama. Terus bisa juga sumber utama dari kan? Nah, tapi nggak penting, kita lost meaning kan dia. Sumber utama apa? Iya, polusi udara. Polusi udara dan juga greenhouse gases apa? Dan juga efek rumah kaca. Okay. The changes underway are being closely examined for their potential environmental effects. Perubahannya examine kan diuji. Tapi bisa juga kita buat dipengaruhi oleh apa? Oleh potensi potensi lingkungan kan kurang cocok. Lost meaning kan aja potensinya. Dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, at issue is whether apa itu? Weather ini artinya apa? Lihat kamusnya. Weather. Ayo. Apakah ya kan? Pada tepatnya masalah adalah apakah, nggak boleh ya kan? Tetapi apa? Kita lost meaning kan dia. Isunya atau permasalahannya adalah propose. Apa propose? Permasalahannya adalah legislasi atau pengesahannya pengesahan terhadap apa ini? Struktur industri terhadap struktur industri kan kita tidak tahu apa. Kan yang dibahas tadi kan peraturan kan? Berarti terhadap peraturan struktur industri. Should apa should? Iya, sebaiknya atau seharusnya boleh. Sebaiknya permasalahannya pengesahan terhadap peraturan struktur industri sebaiknya meliputi atau mencakup
perlindungan lingkungan. Dapat nggak pesannya? Kira-kira seperti itulah pesannya yang disampaikan ya. Oke. Perhatian, attention, memahami terjemahan sebagai sebuah usaha untuk menghasilkan suatu teks yang transparan sehingga teks tersebut tidak kelihatan sebagai terjemahan. Sebenarnya terjemahan ini juga belum sempurna yang kita buat ini. Tetapi setidaknya pesannya sudah nampak. Apa pesannya? Saya ulangi. Kita tanpa melihat teks ini ya. Nah, ini jangan kita lihat ini. Jangan dilihat, ditutup. The electricity generating. Bisa juga kita, pokoknya intinya di sini adalah permasalahan industri elektrik itu yang berubah karena generasi dari perubahan industri, dari transmisi teknologi, dan juga karena peraturan yang seharusnya harus respect, yang seharusnya harus yang peraturannya seharusnya harus ramah lingkungan. Nah, karena industri adalah sumber utama daripada polusi dan juga karena efek rumah kaca, perubahan tersebut mempengaruhi lingkungan, ya kan? Nah, permasalahannya adalah proses legislasi atau pengesahan peraturan tersebut seharusnya dilakukan untuk melindungi lingkungan, gitu. Oke ya, paham nggak? Itulah kira-kira pesannya. Oke, memahami terjemahan sebagai sebuah usaha menghasilkan suatu teks yang attention. Memahami terjemahan sebagai sebuah usaha untuk menghasilkan suatu teks yang transparan sehingga teks tersebut tidak kelihatan sebagai terjemahan. Artinya transparan di sini apa tadi? Tidak kaku, dia lebih fleksibel ya. Tidak harus semua kita ya. Ini tadi yang pertama tadi ini. Ini yang pertama. You cannot translate word by word. Oke. Ada pertanyaannya nggak? Saya juga belajar, saya juga nggak pintar bahasa Inggrisnya. Ya, sama-sama belajar. Oke? Kalau saya bisa jawab, ya saya akan mengusahakannya ya. Nah, yang jelas kalau ada pertanyaannya bisa ditanyakan kepada saya. Itu dia. Sudah. Kalau tidak ada pertanyaannya, biar kita akhiri di sini ya. Ada nggak? Terus nanti saya kasih tugasnya paling minggu depan. Ada pertanyaan nggak? Oke. Besok kan kita masih masuk lagi. Sebaiknya jangan terlambat. Sebaiknya jangan terlambat. Ayo translate dalam bahasa Inggris. Oke. Kalau itu sih nggak masalah. Kalau misalnya karena santai-santai, sebaiknya jangan terlambat. Sebaiknya jangan terlambat. Coba bahasa Inggris kan. You should not late. You should not late. Okay? Thank you for your attention in our first class of Translation 3. Nice to learn with you, and see you next week for the Translation 3
for the second meeting, and tomorrow we meet again for translation 4. Okay? Chào Chen, Wan An. Okay, good night. Bye bye.